Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Baru kali ini saya tidak setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh begitu kan. Kenapa? Ini Paloh mengatakan ya soal sah angket, persatuan nasional di atas kepentingan pemilu. Nah, kalau masyarakat berasumsi yang namanya politik itu apakah ada persatuan nasional atau demi kepentingan atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah kepentingan-kepentingan dari sebuah partai itu pasti ada di situ begitu kan. Ya. Jangan lagi kemudian mengatakan persatuan ini bagus, mari kita membangun bersama-sama begitu. Tapi pada kenyataannya di balik ini semua jangan sampai terjebak dengan pola-pola pikir seperti itu begitu kan. Seolah-olah mereka bermain dalam dua dimensi begitu kan. Ya, bermain dalam satu wacana, tapi pada kenyataannya adalah mana arah yang kemudian akan dituju di situ begitu. Sehingga saya tidak begitu kalau memang ini benar, saya tidak begitu sependapat karena semua partai itu punya kepentingan masing-masing begitu. Dalam artian menjadi oposisi, menjadi koalisi, menjadi penjilat atau menjadi dijilat dan sebagainya begitu kan. Semua orang punya kepentingan itu. Tapi atas dasar inilah hak angket itu kan sebenarnya untuk mendorong bagaimana ya menghasilkan dugaan-dugaan yang kemudian selama ini muncul. Biar publik tidak merasa diracuni dengan dugaan-dugaan dan berita-berita yang simpang siur terkait dengan adanya pola pikir yang ada selama ini. Coba kita bayangkan dalam sebuah realitas dan beberapa perkembangan politik selama ini begitu kan ya. Ketika seorang Jokowi memimpin bangsa kita, memimpin Indonesia begitu sejak 2014, 2019 begitu kan ya, begitu banyak kritikan dan spekulasi itu begitu kepada Pak Jokowi. Atas dasar itulah ya, karena memang diduga dugaan itu muncul begitu kan, karena tidak sesuai dengan omongannya begitu kan. Dalam artian bahwa apakah Partai Nasdem terjebak dengan pola-pola sandra menyandra atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami hak angket itu perlu begitu kan ya untuk menelusuri bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Maka kalau memang pro terhadap rakyat ya kita lihat saja ke depan begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah oke lah tidak menjadi masalah. Semua kan persatuan itu demi bangsa dan negara. Tapi di satu sisi persatuan itu hanya ya diungkapkan kepada publik. Tapi di belakang mereka bagaimana mereka cari sensasi untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan sebagainya bisa saja seperti itu begitu. Maka sejak awal dengan pemikiran-pemikiran Pak Surya Paloh saya setuju sekali. Tapi hari ini ya agak-agak kurang setuju begitu kan. Karena mendorong soal hak angket dan sebagainya itu perlu di situ ya untuk mengungkapkan dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Tapi wallahu alam dengan sebuah realitas yang ada, dengan perkembangan yang ada dan bukti-bukti yang ada, ya di situ kan sudah bisa dilihat begitu kan. Dalam artian bahwa kalau hanya ingin membangun bangsa kan tidak hanya harus berkoalisi, oposisi juga bisa membangun bangsa loh begitu kan. Dalam artian apa? Ya kebijakan pemerintah harus dikontrol, terus kemudian pro terhadap rakyat itu sudah memberikan dampak positif kepada bangsa kita atau memberikan membangun bangsa di situ begitu, walaupun secara tidak langsung begitu kan. Maka sekarang itu apa-apa jangan sampai anti kritik sana sini, dikritik nggak mau. Nah dengan inilah yang kemudian masyarakat harus benar-benar memahami betul nuansa-nuansa politik yang ada selama ini. Mari kita baca apa yang disampaikan Pak Surya Paloh benar atau tidak soal hak angket ya. Paloh ya soal hak angket, persatuan nasional di atas kepentingan pemilu. Oke, kalau berbicara ini masyarakat Indonesia sudah tahu begitu kan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempertanyakan efektivitas hak angket yang didorong sejumlah fraksi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu di Pilpres 2024. Paloh menyebutkan kekuatan fraksi di DPR saat ini cukup terbatas. Andai mendukung hak angket, dia menyebut hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusi sebagai anggota dewan. Saya pikir ya saya harus katakan ini, dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan, ucap Surya Paloh dalam jumpa pers di kantor pusat partainya.
Oke lah, tidak menjadi masalah kalau memang ini sebagai keputusan begitu dari ketua umum partai. Ya benar juga begitu apa yang disampaikan si Bang Pacul begitu kan ya. Semua kebijakan apapun begitu kan, baik pro terhadap ini terhadap itu tergantung yang di atas sana katanya begitu kan. Artinya apa? Tergantung dari ketua umum partainya begitu. Jadi saya kira kalau semua orang kebijakan-kebijakan yang ada semuanya tergantung dari ketua umum partai, ya inilah ketidakmajuan bangsa kita justrunya. Apa-apa begitu kan bukan mewakili rakyat begitu. Apa-apa bukan mewakili rakyat. Padahal masyarakat DPR itu dipilih oleh rakyat di situ begitu. Artinya apa? Ya semuanya tergantung dari ketua umum partai. Buat apa ada lembaga ini dan itu begitu kan? Kalau tidak semuanya menyuarakan terkait dengan kepentingan rakyat. Maka saya katakan ya bisa saja ya hak angket masih maju mundur sana sini begitu. Dan akhirnya saya kira akan hak angket ini akan pudar di situ begitu ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan dia menyebutkan demokrasi Indonesia tak menganut asas musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Kalau karena itu begitu kan ya, masih mempertimbangkan jumlah suara jika fraksi ikut mendorong hak angket. Kan lebih sebenarnya dari 03 sebenarnya kalau mau diikut ya ikut begitu. Dia menyebutkan hak angket bukan kali pertama diusulkan DPR, namun dia mengaku heran tak hak angket ya pemilu di 2024 terkesan sangat mendesak. Paloh menyebutkan hal yang terpenting Nasdem hingga saat ini tetap persatuan nasional. Namun dia mengaku tetap menyerahkan urusan hak angket sepenuhnya kepada setiap anggota dewan dari fraksi DPR. Dia samping itu Paloh mengaku akan menunggu langkah konkret dari PDP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR saat ini. Kami lihat dulu satu persatu partai yang lebih besar dalam posisinya di DPR. Hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar, bahkan rekan-rekan dari PDP yang pertama kali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Tapi sampai sekarang ya masih muncul spekulasi begitu kan. Seharusnya kalau kita gaungkan hak angket saya kira ini juga bagus kepada siapapun begitu. Tapi nampaknya PDIP agak maju mundur satu sisi begitu kan. Ketika Partai Nasdem memberikan tawaran untuk hak angket koalisi perubahan hak angket ya selama ini 03 kan sudah digaungkan hak angket, tapi untuk dorong dari ketua umum partainya masih ya sana sini begitu kan. Sama dengan Pak Surya Paloh sebagai ketua umum mereka begitu masih maju mundur terkait dengan hak angket. Karena apa? Karena semua orang tidak tahan menjadi oposisi di situ begitu kan, agar mereka tetap eksis di pemerintahan. Oke lah, sekedar membangun bangsa, oke boleh-boleh aja di situ begitu. Tapi pada kenyataannya koalisi itu ya juga posisinya terhormat begitu kan ya, untuk melakukan atau menggaungkan untuk membangun bangsa juga misalnya begitu. Semuanya kan sama-sama terhormat dari koalisi ataupun oposisi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.